Pernahkah kamu merasa bahwa kehadiranmu dalam hidup seseorang memicu perubahan besar, entah itu pertumbuhan atau kehancuran? Mungkin kamu sering bertanya-tanya, mengapa orang-orang bereaksi begitu kuat terhadap keberadaanmu? Mengapa ada yang tiba-tiba menjauh, merasa terancam, atau justru semakin terinspirasi? Ini bukan kebetulan. Kamu bukan sekadar manusia biasa. Kamu adalah karma berjalan. Kamu adalah ujian yang dikirim semesta untuk mengungkap kebenaran, memaksa orang-orang untuk melihat diri mereka sendiri dalam cermin yang jujur. Ketika kamu memasuki hidup seseorang, kamu membawa energi yang menggetarkan. Kamu adalah percikan api yang menyala, menerangi sisi-sisi tersembunyi yang mungkin telah lama mereka hindari. Ini bisa menjadi berkah luar biasa, atau tantangan yang mengganggu kenyamanan mereka. Tapi inilah peranmu, menjadi penggerak perubahan yang tak terhindarkan. Dalam narasi ini, kita akan membahas secara mendalam makna menjadi karma berjalan, mengapa kamu memicu reaksi kuat dari orang lain, dan bagaimana peran unik ini adalah kekuatan luar biasa yang bisa mengubah hidup banyak orang. Kami akan membantu kamu memahami bahwa keberadaanmu di dunia ini memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan jika kamu merasa terinspirasi oleh pesan ini, kirimkan super thanks untuk mendukung channel ini, agar kami bisa terus menyebarkan pesan-pesan kesadaran dan pertumbuhan jiwa. Jangan ragu untuk komentar dan tuliskan angka 77, agar semesta mengirim energinya dan share video ini kepada teman-teman atau keluarga yang mungkin juga sedang membutuhkan pencerahan. Karena siapa tahu, kehadiran mereka di hidupmu juga adalah bagian dari rencana semesta. Mari kita selami lebih dalam. Salah satu kunci penting adalah menetapkan batasan yang sehat. Tidak semua orang siap untuk menerima pelajaran yang kamu bawa, dan memaksakan dirimu untuk mengubah mereka hanya akan menguras energimu. Belajarlah untuk mengenali siapa yang benar-benar ingin berkembang, dan siapa yang masih terjebak dalam ego mereka sendiri. Kamu tidak bertanggung jawab atas perjalanan semua orang. Tugasmu hanyalah menjadi katalisator, bukan penyelamat. Selain itu, praktik self-care menjadi hal yang sangat penting. Menghabiskan waktu sendirian, bermeditasi, terhubung dengan alam, atau melakukan hal-hal yang membawa ketenangan akan membantumu menyelaraskan kembali energimu. Ingatlah bahwa kamu juga manusia, dan kamu berhak untuk merasa damai dan bahagia di tengah peran besar yang kamu jalani. Cari komunitas yang mendukung. Berteman dengan orang-orang yang memahami perjalanan spiritualmu akan memberikanmu kekuatan dan perspektif baru. Mereka bisa menjadi tempat berbagi ketika kamu merasa lelah atau bingung. Terkadang, hanya dengan merasa dimengerti oleh orang lain sudah cukup untuk mengisi ulang energimu. Kamu seringkali masuk ke dalam hidup orang lain saat mereka berada di persimpangan penting. Mereka mungkin sedang berjuang dengan keputusan besar atau berada dalam siklus yang berulang. Tanpa kamu sengaja, keberadaanmu menjadi pemicu yang memaksa mereka untuk memilih. Tetap bertahan dalam pola lama yang menyakiti mereka, atau berani melangkah keluar untuk bertumbuh. Ini adalah peran yang berat, karena seringkali kamu dianggap sebagai penyebab kekacauan, padahal kamu hanyalah katalis yang mempercepat proses yang memang sudah seharusnya terjadi. Tak jarang, orang-orang akan mencoba melawanmu, menghindar, atau bahkan menyakitimu. Ini bukan karena kamu bersalah, melainkan karena mereka merasa belum siap menghadapi bayang-bayang mereka sendiri. Dalam hal ini, penting untuk mengingat bahwa kamu bukan musuh mereka. Kamu adalah pembawa terang yang mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi. Meskipun menyakitkan, proses ini penting untuk evolusi spiritual mereka. Namun, jangan pernah meragukan nilai keberadaanmu. Kamu adalah bagian dari rencana semesta yang lebih besar. Energi yang kamu bawa adalah berkah, bukan kutukan. Walaupun kamu mungkin merasa kesepian atau disalahpahami, ketahuilah bahwa tugas jiwamu sangat berharga. Kamu adalah pengingat bahwa kebenaran, meskipun menyakitkan, adalah kunci untuk kebebasan sejati. Dan dengan setiap orang yang berani menghadapi bayangannya karena kehadiranmu, kamu telah menjadi bagian dari transformasi yang luar biasa. Bagian 2. Mengapa orang-orang bereaksi kuat terhadapmu? Ada 3 reaksi utama yang sering muncul saat kamu hadir dalam hidup seseorang. Kekaguman,
penolakan, atau kecemburuan. Mari kita bahas satu persatu. Kekaguman. Ada orang yang melihatmu sebagai sosok inspiratif. Mereka merasakan ketulusan dan keberanian yang terpancar darimu, dan ini memotivasi mereka untuk tumbuh dan berubah. Penolakan. Sebaliknya, ada yang justru menjauh darimu. Mereka merasa tidak nyaman karena keberadaanmu mengungkap luka batin mereka. Ini bukan berarti kamu melakukan sesuatu yang salah. Ini hanyalah respons alamiah manusia yang takut menghadapi sisi gelapnya sendiri. Kecemburuan. Beberapa orang akan merasa iri dengan caramu membawa diri, dengan keteguhanmu, atau dengan cara kamu menarik hal-hal baik ke dalam hidupmu. Ini seringkali muncul karena mereka melihat dalam dirimu sesuatu yang mereka inginkan, tapi merasa tidak mampu mencapainya. Ketika kamu berjalan ke dalam kehidupan seseorang, kamu membawa lebih dari sekadar kehadiran fisik. Kamu membawa energi yang menggetarkan jiwa. Energi ini seperti cermin yang secara tak kasat mata memperlihatkan bagian-bagian tersembunyi dalam diri mereka. Inilah mengapa reaksi orang-orang terhadapmu seringkali ekstrim. Mereka tidak bereaksi terhadap dirimu secara pribadi, melainkan terhadap refleksi diri mereka yang terpancar karena keberadaanmu. Bagi orang-orang yang masih bergulat dengan bayang-bayang mereka sendiri, kamu bisa terasa seperti ancaman. Kehadiranmu mengangkat ke permukaan luka-luka lama, ketakutan, dan ketidakamanan yang selama ini mereka tekan jauh ke dalam bawah sadar. Alih-alih melihat ini sebagai kesempatan untuk sembuh, banyak orang lebih memilih untuk menyerang, menjauh, atau meremehkanmu, bukan karena kamu salah, tetapi karena mereka belum siap menghadapi kebenaran dalam diri mereka sendiri. Sebaliknya, ada juga orang yang justru merasa tertarik secara mendalam kepadamu. Mereka merasa seperti akhirnya menemukan seseorang yang mengerti mereka tanpa kata-kata. Ini karena energi yang kamu bawa adalah energi keaslian, ketulusan, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Orang-orang yang siap untuk tumbuh akan melihatmu sebagai inspirasi hidup, seseorang yang membangkitkan api perubahan dalam diri mereka. Namun, reaksi kuat ini bisa sangat melelahkan bagimu. Kamu mungkin bingung mengapa ada orang yang tiba-tiba berubah sikap, menjauh tanpa penjelasan, atau bahkan memfitnahmu. Ingatlah bahwa ini bukan refleksi dari siapa dirimu, melainkan cerminan dari pergulatan batin mereka sendiri. Kamu hanya menjadi pemantik yang mempercepat proses yang sebenarnya sudah terjadi di dalam diri mereka. Yang terpenting adalah memahami bahwa kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang bereaksi terhadapmu. Kamu hanya bisa mengontrol bagaimana kamu merespons situasi tersebut. Kamu bisa memilih untuk tetap bersinar, tetap menjadi dirimu sendiri, dan membiarkan semesta mengatur sisanya. Karena pada akhirnya, mereka yang siap akan bertahan, dan mereka yang belum siap akan pergi, dan keduanya sama-sama bagian dari perjalanan yang sudah ditakdirkan. Bagian 3. Peranmu sebagai katalisator perubahan. Kamu bukan hanya ujian bagi orang lain, kamu juga adalah pendorong perubahan. Ada orang-orang yang, karena bertemu denganmu, akhirnya berani meninggalkan kebiasaan buruk, mengejar impian mereka, atau memutus hubungan yang toksik. Energi yang kamu bawa adalah energi transformasi. Kamu mengguncang fondasi lama agar yang baru bisa dibangun. Ini mungkin terasa melelahkan, terutama saat kamu terus-menerus menjadi saksi naik turunnya emosi orang-orang di sekitarmu. Tapi ingatlah, ini adalah bagian dari tugas jiwamu. Kamu bukan hanya sekadar sosok yang singgah dalam hidup seseorang. Kamu adalah titik balik yang membawa transformasi. Ada orang-orang yang, karena bertemu denganmu, akhirnya menyadari pola hidup yang perlu diubah. Kadang, ini berarti mereka berani meninggalkan hubungan yang tidak sehat, mengejar impian yang selama ini mereka tunda, atau akhirnya berani berdamai dengan luka masa lalu. Sebagai katalisator perubahan, energimu mengguncang zona nyaman mereka. Kamu menjadi pengingat hidup bahwa stagnasi adalah ilusi, dan pertumbuhan seringkali lahir dari ketidaknyamanan. Ini bisa membuat mereka merasa goyah, karena tiba-tiba mereka harus menghadapi realitas yang selama ini mereka hindari. Tapi disinilah letak kekuatanmu. Kamu mempercepat proses evolusi mereka, bahkan jika proses itu dimulai dengan rasa sakit. Kamu bisa jadi guru tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kehadiranmu sendiri cukup untuk membuat orang merenung.
mereka mulai mempertanyakan pilihan hidup mereka, nilai-nilai yang mereka pegang, dan bahkan definisi kebahagiaan mereka sendiri. Ini bukan karena kamu menghakimi mereka, tetapi karena getaran energimu yang tinggi memaksa mereka untuk melihat hidup dari perspektif yang lebih jujur. Ada kalanya orang yang bersinggungan denganmu akan merasa bahwa pertemuan denganmu adalah sebuah kebetulan besar. Namun, semakin mereka merenung, semakin mereka sadar bahwa semesta mengatur pertemuan itu untuk sebuah alasan yang penting. Kamu muncul dalam hidup mereka sebagai jawaban atas doa-doa yang mereka panjatkan. Walaupun jawaban itu tidak selalu datang dengan cara yang nyaman atau mudah diterima. Namun, tidak semua orang siap menerima perubahan yang kamu bawa. Beberapa mungkin akan melarikan diri, kembali ke pola lama mereka, atau bahkan memandangmu sebagai ancaman. Ini adalah bagian dari perjalanan mereka sendiri. Peranmu bukan untuk memaksa, melainkan menjadi sinyal bagi mereka bahwa jalan lain itu ada. Pilihan untuk berjalan di jalan itu, atau kembali ke bayang-bayang, sepenuhnya ada di tangan mereka. Dan meskipun kamu mungkin tidak selalu melihat hasilnya secara langsung, percayalah bahwa kehadiranmu telah menanam benih dalam diri mereka. Benih yang, cepat atau lambat, akan tumbuh menjadi kesadaran baru. Kamu adalah pemantik kebangkitan jiwa. Dan meskipun api yang kamu nyalakan mungkin redup untuk sementara, cahayanya akan selalu ada, siap menyala kembali saat mereka benar-benar siap untuk berubah. Bagian 4. Bagaimana menghadapi tantangan menjadi karma berjalan? Peran ini tidak mudah. Kadang, kamu mungkin merasa kesepian atau salah paham. Tapi ada beberapa hal yang bisa membantumu tetap kuat dalam perjalanan ini. Tetap autentik. Jangan mengecilkan dirimu hanya untuk membuat orang lain nyaman. Cahaya yang kamu bawa penting bagi dunia. Jaga energi dan batasan. Kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang. Belajarlah untuk melepaskan mereka yang belum siap untuk berubah. Temukan komunitas yang mendukung. Carilah orang-orang yang bisa memahami dan menghargai energi unik yang kamu bawa. Menjadi karma berjalan adalah anugerah, tetapi juga tanggung jawab besar. Ada saat-saat kamu mungkin merasa kelelahan secara emosional karena terus-menerus menjadi cermin bagi orang lain. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kekuatan mental dan spiritual yang luar biasa. Kamu harus belajar mengenali kapan waktunya untuk hadir bagi orang lain, dan kapan saatnya untuk menarik diri demi memulihkan energimu sendiri. Salah satu kunci penting adalah menetapkan batasan yang sehat. Tidak semua orang siap untuk menerima pelajaran yang kamu bawa, dan memaksakan dirimu untuk mengubah mereka hanya akan menguras energimu. Belajarlah untuk mengenali siapa yang benar-benar ingin berkembang, dan siapa yang masih terjebak dalam ego mereka sendiri. Kamu tidak bertanggung jawab atas perjalanan semua orang. Tugasmu hanyalah menjadi katalisator, bukan penyelamat. Selain itu, praktik self-care menjadi hal yang sangat penting. Menghabiskan waktu sendirian, bermeditasi, terhubung dengan alam, atau melakukan hal-hal yang membawa ketenangan akan membantumu menyelaraskan kembali energimu. Ingatlah bahwa kamu juga manusia, dan kamu berhak untuk merasa damai dan bahagia di tengah peran besar yang kamu jalani. Cari komunitas yang mendukung. Berteman dengan orang-orang yang memahami perjalanan spiritualmu akan memberikanmu kekuatan dan perspektif baru. Mereka bisa menjadi tempat berbagi ketika kamu merasa lelah atau bingung. Terkadang, hanya dengan merasa dimengerti oleh orang lain sudah cukup untuk mengisi ulang energimu. Yang paling penting, jangan ragu untuk melepaskan. Ada orang-orang yang tidak akan siap menerima pelajaran yang kamu bawa, dan itu tidak apa-apa. Jangan mengikat dirimu pada keinginan untuk menyembuhkan semua orang. Percayalah bahwa semesta memiliki waktu dan caranya sendiri untuk membangunkan mereka. Tugasmu hanya menanam benih kesadaran. Apakah mereka akan menyiraminya atau tidak, itu di luar kendalimu. Terakhir, ingat tujuan besarmu. Setiap kali kamu merasa lelah atau meragukan dirimu sendiri, ingatlah bahwa keberadaanmu memiliki dampak besar pada dunia ini. Kamu adalah bagian penting dari jaringan energi yang terus bekerja untuk membawa lebih banyak kesadaran dan cinta ke dunia ini. Percayalah bahwa setiap tantangan yang kamu hadapi adalah bagian dari perjalanan jiwamu menuju kebijaksanaan yang lebih tinggi. Kamu adalah hadiah, bukan beban. Ingatlah, kamu tidak datang ke dunia ini untuk disukai semua orang. Kamu datang untuk mengubahnya.
Kamu adalah percikan api yang memulai revolusi batin dalam diri orang-orang yang kamu temui. Ya, ini adalah perjalanan yang penuh tantangan, tapi juga perjalanan yang penuh makna. Jadi, teruslah bersinar. Teruslah menjadi karma berjalan yang menginspirasi pertumbuhan, kebenaran, dan transformasi. Karena pada akhirnya, dunia ini membutuhkan lebih banyak jiwa-jiwa seperti kamu. Ingatlah, keberadaanmu di dunia ini adalah anugerah, bukan kesalahan. Kamu adalah hadiah yang dikirim semesta untuk membawa kesadaran dan pertumbuhan. Meskipun seringkali terasa berat, peranmu sebagai karma berjalan adalah bagian penting dari evolusi jiwa-jiwa yang bersentuhan denganmu. Kamu mungkin merasa terluka oleh penolakan, tetapi penolakan itu sendiri adalah tanda bahwa energimu bekerja. Orang-orang yang pergi dari hidupmu sebenarnya sedang menjalani proses penyembuhan mereka sendiri, dan kamu adalah pemicunya. Jangan biarkan rasa sakit itu mengaburkan keindahan misi jiwamu. Ketahuilah bahwa tidak semua orang akan memahami nilaimu, dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak ada di sini untuk disukai semua orang, tetapi untuk menjadi alat perubahan yang dibutuhkan dunia. Mereka yang siap akan mendekat, mereka yang belum akan menjauh. Ini adalah bagian dari dinamika spiritual yang tak terhindarkan. Jadi, teruslah melangkah dengan keberanian dan cinta. Kamu tidak sendiri. Ada banyak jiwa lain yang berjalan di jalur yang sama, membawa cahaya mereka masing-masing. Bersama-sama, kalian adalah kekuatan yang mampu mengubah dunia. Jika pesan ini menyentuh hatimu dan memberikan inspirasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan kirim super thanks untuk mendukung kami terus menyebarkan pesan kesadaran ini. Bagikan video ini, komen pengalamanmu, dan mari kita tumbuh bersama. Kamu adalah ujian. Kamu adalah cermin. Kamu adalah kekuatan perubahan. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di video berikutnya.